Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya bersemangat dalam menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali karena program Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Kali ini pemirsa, kita berada di Perpustakaan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Dengan topik kita kali ini akan membahas mengenai pengembangan riset dan produk farmasi halal. Bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu Kaprodi dari Magister Ilmu Farmasi S2 Fakultas Pasca Sarjana UHAMKA, yaitu Ibu Dr. Apoteker Haryanti MSI atau biasa disapa dengan Ibu Ati. Langsung saja nih kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Ibu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ati. Senang sekali ini bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu nih Bu tentang farmasi halal. Terima kasih atas undangannya dan kesempatan yang diberikan. Baik, sama-sama Ibu. Ya. Baik, Ibu ini terkait riset dan juga produk farmasi halal. Saat ini nih sebenarnya perkembangan dan juga pengembangan produk serta riset farmasi halal di Indonesia ini sudah seperti apa Bu? Oke, memang produk farmasi halal itu memang menjadi suatu PR sebenarnya ya di Indonesia, karena kita tahu sendiri Indonesia itu adalah negara muslim besar ya, terbesar, tapi memang regulasi tentang produk farmasi halal ini justru baru keluar di awal tahun 2023 ya. Walaupun memang pengembangannya sebenarnya sudah banyak ya di kampus-kampus farmasi negeri ya, seperti di UGM gitu ya. Tapi memang karena belum ada regulasinya, jadi memang artinya belum booming gitu ya. Tapi karena keluar peraturan yang keputusan Presiden nomor 6 tahun 2023 itu, nah ini sepertinya sudah semakin marak ya, terutama kalau kami di farmasi UHAMKA itu sudah lama ya. Kebetulan itu saya pengembangan gelatin dari sisik ikan ya, dan itu terus dikembangkan sampai memang nanti akan menjadi produk yang siap pakai ya, seperti itu. Baik. Jadi Bu Ati sendiri sudah melakukan riset tersebut dalam farmasi halal ya Bu ya? Tadi gelatin dari ikan itu dari tadi, sisik ikan. Dari sisik ikan. Iya. Ini berarti gelatin itu untuk apa Bu? Untuk kapsul obat atau apa? Gelatin itu adalah bahan baku ya, bahan baku untuk pembuatan cangkang kapsul gitu ya. Dan juga pada sediaan farmasi juga seperti masker gitu ya, masker komedo itu juga memakai gelatin. Jadi memang banyak sekali ya sediaan produk farmasi yang memang memakai gelatin. Dan kita tahu sendiri memang di industri sendiri masih banyak yang produknya impor ya. Kalau diimpor itu kan itu mesti dicek dari mana sumbernya gitu ya. Kalau memang bersumber dari yang seperti saya pakai adalah dari ikan, itu kan sudah pasti ya, insya Allah aman, halal ya, artinya ya sumber utamanya halal, walaupun nanti perlu dikonfirmasi untuk bahan-bahan pembantu lainnya memang perlu dicek gitu ya, termasuk bahan pembuatnya seperti itu. Baik. Nah Ibu, ini menarik sekali. Apakah produk-produk tersebut, hasil riset tersebut itu sudah bisa dikomersialkan begitu Bu, dan juga bisa dikonsumsi? Karena tadi ada selain gelatin untuk kapsul ya, cangkang kapsul itu juga masker komedo gitu ya. Iya. Kebetulan gelatin sisikan saya lagi dalam proses pengajuan paten ya. Artinya sedang berproses gitu ya. Tapi untuk menjadikan itu produk yang siap pakai ya, ini sedang kami kembangkan di mahasiswa Magister Ilmu Farmasi atau S2 Farmasi UHAMKA. Baik gitu. Ya. Ibu selain itu ada riset apa lagi sih Bu terkait sediaan farmasi halal yang sudah pernah dilakukan dan juga mungkin sudah beredar di masyarakat, ataupun karena tadi regulasinya baru, ini memang masih sedikit begitu? Sebenarnya kalau kita lihat di online shopping saja sudah banyak sih yang mengklaim gitu ya di gelatin ikan gitu ya, itu sudah banyak gitu. Tapi memang itu apakah sudah dimanfaatkan di industri farmasi atau belum, itu yang memang mungkin kita perlu meningkatkan kualitasnya. Karena biasanya kalau masuk ke industri berarti kan industri itu punya kualitasnya harus benar-benar terjamin ya gitu. Itu mungkin yang seperti gelatin saya juga harus perlu memenuhi peraturan itu, seperti artinya kualitasnya itu lebih tinggi gitu ya kalau memang hanya diedarkan di masyarakat saja. Dan ini pengembangannya itu memang
kalau saya sudah mulai mengembangkan, sudah mulai menjadikan sebagai bahan baku untuk cangkang kapsul gitu ya, atau memang gelatin itu juga saya kembangkan menjadi produk lebih advance, lebih lanjut, itu menjadi peptida gelatin yang juga akhirnya yang nanti bukan hanya sebagai bahan baku cangkang kapsul tapi untuk obat juga bisa seperti itu, karena bisa menjadi jadi peptida obat juga ya. Seperti itu. Kalau untuk penelitian yang lain juga, kami juga di Magister Ilmu Farmasi itu juga mengembangkan analisa produk halalnya ya. Artinya ketika ingin mengetahui apakah suatu produk itu mengandung hal yang dikatakan tidak halal gitu ya, itu apa, itu kan perlu dicek. Nah, itu ada di dalam salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Magister Ilmu Farmasi. Seperti itu. Baik. Ya, nah Bu Ati, tadi Ibu juga mengatakan kalau untuk peraturan pemerintah, Kepres ya, keputusan Presiden di awal 2023. Nah, bagaimana juga program Magister dari Farmasi S2 UHAMKA ini melihat dan menjawab tantangan tersebut, terutama menjawab terkait adanya Kepres ini? Oke. Alhamdulillah memang kita baru ya, jadi kami mendapatkan izin itu di 15 Desember 2022 dari Dikbud ya. Kemudian keluar Kepres itu adalah di Januari 2023. Jadi karena kami sambil membuka pendaftaran lalu menyusun kurikulum, alhamdulillah jadi kami sudah memang mempunyai visi keilmuan kami adalah pengembangan produk farmasi halal dan juga pelayanan kefarmasian yang berkemajuan seperti itu. Jadi kami sudah mengintegrasikan visi keilmuan itu dalam mata kuliah kurikulum yang kami punya. Jadi contohnya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan visi keilmuan kami ada nama mata kuliah pengenalan produk halal, itu mata kuliah wajib. Kemudian juga analisis produk halal. Nah, yang menariknya ini di analisis produk halal ini adalah ada penugasan berbasis proyek. Jadi ada proyek-proyek seperti ini ya. Itu. Ada juga pada mata kuliah ada sistem jaminan produk halal. Seperti itu. Baik, itu tadi sedikit bocorannya nih ya tentang mata kuliah yang bisa dipelajari di program Magister ini. Nah, kita akan lanjutkan kembali Bu Ati, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu ya, karena kita mau lihat dulu nih yang lewat informasi berikut ini. Kembali lagi pemirsa dalam Teras TV-mu, dalam episode kita kali ini pengembangan riset dan produk farmasi halal bersama dengan Ibu Ati, Ketua Program Studi dari Magister Farmasi S2 ya Bu ya. Nah, terkait riset ini kita kan kali ini berbicara mengenai pengembangan riset dan juga produk. Nah, memang riset yang dilakukan dan juga dibutuhkan untuk farmasi halal ini seperti apa saja Bu? Jadi untuk terbentuk produk farmasi halal itu memang kan banyak aspeknya ya. Salah satu adalah sumber bahan baku dari produk itu seperti apa. Jadi kayak seperti saya sebutkan tadi di awal, saya membuat berusaha membuat gelatin dari sisik ikan itu sudah adalah bahan bakunya gitu ya. Tapi kemudian nanti diterapkan menjadi suatu produk itu adalah tahapan lebih lanjutnya gitu ya. Jadi seperti tadi itu gelatin bisa dimanfaatkan menjadi cangkang kapsul. Sebenarnya bukan hanya gelatin tapi juga bisa juga dari tanaman, misalnya dari pektin yang ada dari umbi-umbian. Nah, itu juga bisa dibuat sebagai bahan baku untuk pembuatan cangkang kapsul. Pektin itu apa Bu? Pektin itu adalah bahan yang ada di umbi, itu ada kayak pengandung kayak karbohidrat gitu ya, namanya pektin gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan menjadi suatu polimer yang juga sama seperti gelatin untuk jadi suatu bahan untuk pembuatan cangkang kapsul. Nah, itu jadi formulanya itu ujungnya memang harus jadi bisa satu paten itu, karena dari bahan baku yang kita ekstraksi lalu kita jadikan produk gitu ya. Dan juga banyak sekali sih pengembangan ya, bukan hanya cangkang kapsul, bahkan bisa juga membuat edible coating gitu ya. Edible coating itu seperti pelapis dari makanan gitu ya, atau pelapis atau bisa juga seperti permen yang ada di hisap. Nah, itu juga kan bisa juga jadi dari suatu pektin tadi ya, polimer seperti itu. Kemudian pengembangan penelitian yang harus ditingkatkan juga adalah selain dari menemukan produk sumber bahan baku yang halal gitu ya, dari yang tidak mengandung hal yang haram gitu, itu bisa juga dari pengembangan analisa
analisanya atau melakukan proses analisa, kita analisa kuali maupun kuantitatif gitu ya pada sediaan yang sudah ada beredar di pasaran itu mengandung mengandung sumber bahan baku yang tidak halal atau tidak, seperti itu gitu. Kalau Ibu sendiri melihat peluang pasar farmasi halal saat ini bagaimana? Itu sebenarnya memang yang memang lagi ditingkat ditingkatkan ya, pengembangannya dari pemerintah, karena kita tahu sendiri pemerintah itu punya timeline terhadap untuk menciptakan industri halal sampai nanti keuangan halal itu ya seperti syariah ya, keuangan syariah itu adalah targetnya itu timelinenya dari 2003 sampai 2009 itu kan sudah ada namanya Komite Nasional Ekonomi Komite Syariah gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah membuat nuansa industri halal gitu ya untuk obat, kosmetik gitu ya dan bahan-bahan lain termasuk yang merupakan produk farmasi. Jadi memang ini lagi dikembangkan gitu ya. Mungkin bukan hanya prodi di farmasi UHAMKA saja, tapi prodi-prodi lain juga sudah mulai mengembangkan mencari substitusi. Jadi kan dikatakan halal itu adalah tadi tidak mengandung bahan yang mengandung babi atau turunannya. Nah itu turunannya sangat banyak. Apa aja tuh Bu? Banyak ya. Jadi kayak kita gini, minum apakah air putih itu pasti halal? Belum tentu. Belum tahu ini. Karena air yang diambil dari penyulingan itu kan disaring. Nah penyaringannya itu adalah memakai tulang. Tulang apa yang dipakai? Kayak kita ngomongin kayak karbon aktif itu kan tulang. Itu bisa saja dari tulang babi. Nah, itu jadi hal-hal yang banyak aspek ya yang bisa dikembangkan untuk menciptakan produk farmasi halal ya, bukan hanya farmasi sih, makanan juga seperti itu. Karena di farmasi juga pakai air kan gitu. Jadi bukan hanya tadi yang saya bilang gelatinnya gitu ya. Kemudian tapi air yang dipakai juga harus dipastikan halal. Seperti itu. Harus diteliti lagi ya. Iya, jadi memang banyak tuh. Kita berarti harus memastikan menciptakan tadi penyaring itu dari karbon aktif yang memang harus pasti halal. Itu bisa tuh pengembangannya seperti itu juga. Memang bahan-bahannya apa saja sih Bu? Kan tadi yang halal, yang non halal itu kan seperti tadi hewan yang haram dan juga turunannya. Itu apalagi selain adakah zat-zat lain yang haram nih tidak boleh begitu? Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kan di Surah Al-Baqarah dijelaskan pertama tidak mengandung babi dan turunannya. Kedua, jika dari hewan dipotong disembelih dengan membaca bismillah gitu kan. Kemudian juga tidak boleh dari darah, kemudian bagian dari tubuh manusia ya atau dari bangkai. Iya. Betul, iya. Jadi seperti itu. Jadi banyak aspek sih untuk pengembangannya seperti itu. Baik, ini menarik sekali, semakin menarik ya. Kita ingin tahu juga nih Bu, tantangannya apa yang ditemui juga untuk mengembangkan riset dan juga produk dari farmasi halal ini di masyarakat. Namun simpan dulu sejenak ya Bu ya. Kita akan bahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Dalam episode kita kali ini pengembangan riset dan produk farmasi halal bersama dengan Ibu Ati ya Bu ya. Nah Ibu, ini tantangannya apa nih Bu untuk bisa semakin terus meningkatkan pengembangan riset dan juga produk di bidang farmasi halal ini Bu? Terima kasih. Memang kebetulan di Prodi Magister Ilmu Farmasi itu kan ada dua peminatan ya, yaitu adalah Sains Teknologi Farmasi dan Farmasi Klinis ya. Jadi untuk di bidang farmasi klinis itu mahasiswanya tetap lah ya magang gitu ya, karena itu fisik ilmuannya untuk pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian berkemajuan. Tapi kami tetap karena ini adalah UHAMKA, kami mengajukan pelayanan farmasi yang Islami gitu ya. Tapi kalau untuk STF itu adalah yang memang STF itu singkatan dari Sains Teknologi Farmasi ya, atau Farmasi Sains dan Teknologi. Nah di situ kalau tadi kan kalau mahasiswanya magang tuh yang di farmasi klinis selama 2 bulan di rumah sakit gitu ya, sambil mereka nanti melakukan penelitian farmasi klinis. Tapi kalau untuk di Sains Teknologi Farmasi ini pengembangannya riset ini. Ini riset yang tadi lebih ke arah penyediaan produk farmasi halal. Ya, jadi apa sih yang memang di Sains Teknologi Farmasi itu meliputi teknologi farmasi gitu ya, kemudian kimia farmasi. Jadi kalau teknologi farmasi itu tadi yang saya katakan di awal, mengembangkan produk-produk sediaan farmasi halal
Ya tadi saya sudah punya gelatinnya, gelatin ini mau dibuat apa gitu kan, yang sudah saya dapat dari sisi ikan tadi itu dikembangkan menjadi misalnya produk sebagai masker, misalnya masker gelatin, berarti kan artinya gelatinnya sudah dipastikan dari sisi ikan yang memang halal gitu seperti itu. Iya. Atau Tantangannya jadi seperti apa tuh Bu? tantangannya itu adalah bagaimana kita menciptakan produk-produk yang dari sumber kami yang sudah kami pastikan halal itu adalah menjadi produk yang bermutu. Karena memang kan itu tidak mudah ya, itu perlu melakukan optimasi gitu ya, apalagi dalam menemukan formulasi gitu ya, seperti itu. Atau kalau pada di kimia farmasi mungkin tadi pada pengembangan analisa produk farmasi halal tadi gitu ya. Jadi memang masih banyak nih celah-celah penentuan bahan baku itu benar halal atau tidak gitu ya. Karena misalnya kayak walaupun sudah banyak penelitian tapi masih banyak celah-celah, apalagi sekarang berkembang juga produk-produk farmasi baru gitu ya, dengan bentuk sediaan yang baru gitu ya, yang perlu dikembangkan dalam proses analisanya, apakah benar memakai sumber bahan baku yang halal, misalnya tadi sepertinya gelatin gitu ya, gelatin ataupun mungkin kalau misalnya kalau selain gelatin itu tadi mengandung alkohol gitu ya, hammer atau bukan, seperti itu. Nah itu adalah selain tadi menciptakan produk substitusi yang pasti halal, tapi juga pengembangannya adalah melakukan cari metode analisa untuk penentuannya tadi baik kualitatif maupun kuantitatif, memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran itu adalah halal seperti itu. Jadi itu tantangannya gitu ya. Baik, nah sekarang kita ke prodinya nih Bu, prodi Magister Farmasi S2 ilmu farmasi. Nah ini nih yang bisa masuk ke prodi mengambil jurusan S2 farmasi ini siapa aja nih Bu? Jadi dari mana saja, dari keilmuan apa saja? Jadi prodi Magister Ilmu Farmasi ini ya kami punya 2 peminatan tadi ya, saya sudah sebutkan di awal, itu adalah farmasi klinis gitu ya. Kalau farmasi klinis ini karena memang yang nanti salah satu di semester 2 atau 3 itu dia akan melaksanakan magang di rumah sakit. Ini yang bisa memilih dan masuk dan memilih peminatan farmasi klinis ini adalah wajib apoteker. Nah, karena biasanya nanti kalau udah magang di rumah sakit, kalau untuk level S2 itu mereka udah menggunakan kompetensi sebagai apoteker dan siap terlibat di rumah sakit nanti untuk pelayanan farmasi klinis dan yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau untuk peminatan sains teknologi farmasi tadi itu tidak wajib apoteker, tapi boleh dari sarjana farmasi, boleh sarjana kesehatan, sarjana MIPA gitu ya, itu boleh. Ya, jadi tidak harus dari sarjana farmasi, karena memang sekarang kalau kita lihat di artikel-artikel saja sudah memang yang melakukan pengembangan ke arah farmasi bukan arah farmasi saja gitu ya. Jadi toh tidak menutup kemungkinan untuk dari sarjana biologi bisa bergabung di Magister Ilmu Farmasi seperti itu. Baik, atau yang setara. Ya, untuk yang tadi Saintek ya Bu ya. Sains teknologi farmasi. Ya, sains teknologi farmasi. Jadi itu lebih ke, itu kan terbuka untuk dari mana saja ya, tidak harus apoteker, bisa dari MIPA. Itu nanti turunannya apa yang dipelajari itu Bu? Ilmu farmasi seperti apa? Tadi kan visi keilmuan kami itu adalah pengembangan sediaan farmasi halal gitu ya, produk farmasi halal. Jadi memang apalagi yang tadi kita lihat tantangan awal tadi adalah bahwa Kepres di Januari 2023 tadi ya tentang sertifikasi wajib bagi obat, produk biologi dan alat kesehatan ya yang masuk, beredar dan distribusi dan di wilayah Indonesia itu wajib halal gitu ya. Nah ini yang bekerja di industri farmasi pun tidak selalu farmasi gitu, kadang dari sarjana kimia atau sarjana biologi itu terlibat. Nah memang sekarang kan untuk mempertanggungjawabkan industri farmasi itu untuk pengurusan halal ya biasanya ada penyelia halal gitu ya. Jadi memang ada beberapa mahasiswa kami yang memang sudah bekerja di industri farmasi dan mereka ditugaskan sebagai penyelia halal dan dia bukan dari farmasi dan dia bergabung karena memang visi keilmuan kami adalah tadi penyediaan produk farmasi halal. Jadi karena ini Kepresnya baru tahun 2023 ya, jadi memang seorang sarjana farmasi pun
masih yang sudah ada di di dunia pekerjaannya itu kadang mereka punya wawasan yang masih kurang gitu ya terhadap produk farmasi halal. Mungkin kalau bergabung di prodi kami kan berarti akan meningkatkan kompetensinya, apalagi menjawab tantangan farmasi ke depan yang harus menyediakan produk farmasi halal seperti itu. Baik ya. Iya. Ibu tadi mengatakan penyelia halal. Iya. Itu maksudnya seperti apa Bu untuk persyaratan sebagai yang pihak bisa mengeluarkan tadi? Oh, jadi penyelia penyelia halal itu seperti apa ya? Seseorang yang ditugaskan dari industri farmasi gitu ya, yang untuk memastikan bahwa produknya itu akan diuruskan sertifikasi halalnya. Karena selain dari izin edar dari Badan POM gitu ya, nah itu kan juga harus nanti ke depannya mungkin kalau sudah applied gitu ya, dari berdasarkan Kepres tadi itu sudah wajib halal, berarti kan harus ada pengurusan juga untuk sertifikasi halalnya. Ada itu namanya disebutnya adalah penyelia halal itu. Jadi salah satu ini ya. Bisa berkompeten ya, bagaimana untuk tadi menyediakan itu tadi. Seperti itu. Sertifikasi halalnya. Iya. Ya. Baik, nah terkait jurusan S2 Farmasi UHAMKA ini sendiri, ini kan juga menjawab tadi keputusan Presiden ya, peraturan baru terkait farmasi halal. Jadi ini sudah ada dari tahun berapa Bu? Kami itu dapat izin berdirinya itu di Desember 2022, kemudian menerima angkatan pertama itu di Maret 2023. Jadi hampir baru 1 tahun ya, kami di bulan Mei ya, berarti kami baru semester 3. Jadi mahasiswa angkatan pertama saja baru seminar proposal kemarin. Jadi memang kami menargetkan insya Allah di September atau ini Oktober kami sudah mempunyai lulusan itu ya, kayak sidang lah ya, seperti itu. Iya, baik, ya. Seperti itu. Kalau boleh di-spill, jadi yang dipelajari ini apa saja nih Bu dari dalam 2 tahun ini di S2 Magister? Iya, jadi kami masih mengikuti yang reguler ya, yang belum full riset. Kami masih kuliah di semester 1 dan 2 ya. Di semester 1 itu masih mata kuliah wajib bersama antara STF dan farmasi klinis ya. Jadi tadi ada metodologi penelitian biostatistika, kemudian ada pengenalan produk halal, ada mata kuliah pengembangan obat gitu ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan, sudah ada mata kuliah pilihan di semester 1. Nah di semester 2 itu masih kuliah juga ya, ada mata kuliah bersamanya adalah manajemen supply chain farmasi ya. Sisanya adalah mata kuliah pilihan. Yang salah satunya tadi di farmasi klinis ada magang. Tapi kalau jadi S2 juga ada magang ya Bu? Iya, ada magang mereka kalau farmasi klinis khasnya itu. Ya? Enggak maksudnya magang yang farmasi klinis di rumah sakit. Ya. Khusus yang peminatan farmasi klinis ya. Kalau sains teknologi beda. Kalau sains teknologi itu ada mata kuliah analisis produk halal yang tadi saya bilang itu penugasan berbasis proyek ya. Jadi mereka dikasih mereka buat proyek. Iya, buat proyek, apalagi kan kami memang sesuai visi keilmuan ya. Salah satunya adalah mereka dikasih penugasan proyek gitu ya. Nanti luarnya adalah sebuah draft artikel karena mereka akan mencari metode pengembangan dalam analisa produk farmasi halal tadi ya, ngambil sampel di lapangan seperti itu. Baik, menarik. Jadi untuk yang tadi jurusan farmasi klinis bisa ada magang waktu S2 ini, dan untuk yang farmasi sains teknologi itu ada proyek ya Bu? Iya, mungkin kami hanya kunjungan industri ya, ada mata kuliah farmasi industri yang di STF itu. Ya, salah satunya adalah melakukan kunjungan industri, terutama kami utamakan adalah industri yang memang sudah salah satunya mulai menerapkan kebijakan halal tadi, seperti itu. Prospek kerjanya bagaimana Bu untuk lulusan S2 farmasi ini? Ya, sebenarnya sebagian besar mahasiswa yang masuk ke kami itu adalah mahasiswa bekerja, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Prospeknya itu adalah tadi salah satunya kami menjawab tantangan dari Kepres nomor 6 2023 itu adalah lulusan kami ini adalah salah satunya adalah mempunyai wawasan yang lebih gitu ya, untuk menjawab tantangan industri farmasi ke depannya. Tidak selalu melulu industri farmasi, di rumah sakit maupun di apotek gitu ya, atau di pelayanan kefarmasian. Artinya mereka sudah punya wawasan tentang bagaimana suatu produk farmasi halal tadi maupun kosmetik halal gitu. Sudah punya wawasan seperti itu. Baik Bu Ati, terima kasih atas penjelasannya. Kita masih akan lanjut kembali membahas lebih dalam terkait mengenai pengembangan riset dan juga produk ya Bu ya akan farmasi halal ini, namun setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Dalam episode kita kali ini pengembangan riset dan juga produk dari farmasi halal. Nah, Ibu Ati, lanjutkan lagi ini dari S2 farmasi, ini program farmasi ini yang menjadi syarat kelulusannya juga seperti apa? Karena tadi kan ini juga termasuk program baru ya Bu, program magister baru ya di UHAMKA karena menjawab Kepres Presiden terkait farmasi halal gitu. Ya, memang visi keilmuan kami itu adalah menjawab Kepres tadi, tapi tidak wajib gitu ya. Artinya boleh tidak selalu seperti itu, tapi lebih baik disarankan menjawab selaras dengan visi keilmuan prodi kami. Ya, jadi syarat kelulusannya adalah kalau kami sekarang masih harus mahasiswa yang lulus itu harus wajib mengerjakan tesis ya. Ya, jadi tesis, kemudian selain menyelesaikan tesis tadi meliputi dari seminar proposal gitu ya, seminar proposal di semester 3, kemudian seminar hasil dan sidang tesis di semester 4 itu ya. Nah, syarat kelulusannya memang kurang lebih hampir sama dengan S1, tapi kami itu menyarankan adalah ada artikel yang disubmit ya. Dari selain tesis juga dibentuk draft artikel lalu disubmit gitu ya. Itu jadi syarat kami juga. Kemudian syarat-syarat yang lain juga ada ya, kayak SKPI itu sama lah ya, mungkin seperti SKPI itu kan dari S1 ya, TOEFL gitu ya, seperti apa. Seperti itu. Itu syarat ya kelulusannya. Baik. Tadi itu juga Ibu mengatakan bahwa untuk jurusan S2 ini, S2 farmasi ini kan tadi untuk yang farmasi klinis ada magang ya, dan juga untuk sains teknologi farmasi itu ada proyek ya. Iya. Nah ini kan tentunya perlu kerjasama nih dengan berbagai pihak. Nah kerjasama dengan pihak atau lembaga mana saja Bu yang sudah dijalin? Kebetulan kami ada kerjasama dengan lembaga yang kalau tadi magang itu kami bekerja sama di beberapa rumah sakit di Jabodetabek gitu ya. Kami biasanya mensyaratkan untuk rumah sakit tersebut itu adalah akreditasinya minimal B pendidikan gitu ya. Nah, jadi kami sudah di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Rumah Sakit Umum Fatmawati ya, Rumah Sakit Islam Pondokopi gitu ya. Mungkin masih berkembang terus untuk nanti ke RSUD Bekasi atau yang lain-lain gitu ya, seperti itu. Karena kebetulan baru satu angkatan yang magang sudah selesai nih, seperti itu. Tapi kalau untuk proyek tadi ya, penelusuran berbasis proyek itu kami ada bekerjasama dengan PKHU UHAMKA ya, PKHU UHAMKA. Jadi memang karena ini adalah proyeknya adalah salah satunya melakukan analisa pada produk, memastikan produk-produk makanan atau farmasi itu halal. Jadi kami bekerjasama dengan PKHU dan juga laboratorium farmasi gitu ya, karena alhamdulillah di farmasi juga sudah agak lengkap alatnya. Jadi Majelis Ilmu Farmasi itu bekerjasama dengan PKHU dan juga yang lab ada di farmasi. Gitu, untuk melakukan. Untuk kompetensi dosennya bagaimana Bu? Kami semua sudah wajib ya S3 kalau di S3 ya, nggak bisa S2 kalau di kemudian di home base kami sendiri minimal lektor ya, sudah banyak lektor kepala gitu ya. Kemudian juga hampir semuanya sudah, kalau dikatakan sertifikasi dosen sudah ya, jadi sangat mumpuni untuk di prodi magister farmasi. Jadi benar-benar dibimbing oleh dosen yang sudah terpercaya teruji oleh semuanya S3 dan minimal lektor tadi Bu. Iya, seperti itu. Baik, nah fasilitas sarana dan prasarana juga yang dijanjikan dan mendukung aktivitas belajar bagaimana Bu? Jadi kebetulan farmasi ini, Magister Ilmu Farmasi ini di bawah Sekolah Paskar Sarjana UHAMKA. Jadi fasilitas yang ada di SPS UHAMKA juga menjadi fasilitas kami. Tapi karena kami adalah farmasi yang melibatkan menggunakan laboratorium juga, kami juga mahasiswa diberikan juga fasilitas di Fakultas Farmasi dan Sains ini gitu. Jadi kami mahasiswa itu bisa menggunakan fasilitas yang ada di SPS ya, ada perpusnya juga atau ada sarana pembelajaran lain yang ada di sana gitu ya, dan juga yang ada di Fakultas Farmasi yang ada di Klender ya. Jadi ada laboratorium, termasuk tempat kita ini adalah perpustakaan ya. Jadi memang inti farmasi adalah di perpustakaan FFS sebenarnya, seperti itu. Dan ya fasilitas yang lain tadi ada kantin ya, sudah sangat lengkap, dan ruang kuliah yang juga mendukung karena kami itu melakukan kuliahnya itu adalah modelnya blended learning dan hybrid. Jadi sudah ada ruang hibrid, iya seperti itu.
Baik, itu tadi untuk proses pembelajaran berarti dilakukan juga di sini Fakultas Farmasi dan Sains dan juga di Sekolah Pascasarjana gimana Bu? Jadi karena kami memang berinduk di SPS, jadi ketika pelaksanaan seminar proposal, sidang-sidang di SPS. Tapi untuk pelaksanaan perkuliahannya kami karena lebih berkorelasi ya farmasi di sini, pelaksanaannya di kampus farmasi FFS ini. FFS ini. Itu, iya. Baik, artinya lebih variatif ya, Iya. karena ini kan perpaduan Iya. antara online dan offline tadi Iya. hybrid Iya. juga. Iya, baik. Nah, Bu Ati bisa kasih ini juga pesan-pesan mungkin terkait sama kita kali ini mengenai pengembangan riset produk farmasi halal, apa yang perlu ditingkatkan dan juga benang merah nih yang bisa diambil dari bahasan kita kali ini. Ya, jadi prodi Magister Ilmu Farmasi ini adalah prodi yang memang memberikan lulusan yang seorang farmasi ataupun sarjana sains gitu ya, yang mempunyai wawasan kefarmasian, dalam hal ini adalah pengembang produk sediaan farmasi halal. Jadi memang kami harapkan ini bisa menjawab tantangan ke depan ya pada pengembangan industri farmasi atau produk farmasi halal ke depannya. Karena memang di sini masih lulusannya itu adalah siap kerja gitu ya. Baik nanti di industri ataupun di apotik ataupun di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit itu kan memang fokusnya sudah ada melaksanakan magang, jadi siap melayangkan farmasi klinis di rumah sakit. Dan kemudian dalam kaitannya pengembangan riset farmasi ini bisa saja juga seluruh lulusan farmasi ini juga siap bekerja di lembaga riset gitu ya, riset pengembangan pada produk farmasi halal seperti itu. Baik, terakhir ini Bu Ati boleh ajakan juga mungkin pesan-pesan dan juga tips mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih mendalami ilmu farmasi dan siapa tahu ini bisa menjadi pilihan buat pemirsa TV khususnya. Silakan. Iya, bagi seorang farmasi ataupun seorang sarjana biologi, kimia ataupun yang kesehatan yang ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya produk penyediaan produk farmasi halal gitu ya, termasuk pengembangan risetnya ini sangat kami anjurkan bergabung dengan prodi kami gitu, karena di sini memang sudah kurikulumnya sudah sesuai mensupport untuk peraturannya produk farmasi halal tadi. Artinya semua aspek yang berkaitan dengan pengembangan produk farmasi halal sudah kami support dalam kurikulum yang kompeten seperti itu. Dan juga para pengajarnya memang ada praktisi gitu ya, terutama kalau akademisi sudah banyak di sini, tapi kami juga melibatkan praktisi yang berkaitan pada pengembangan produk farmasi halal seperti itu. Kemudian juga selain tadi ya, bisa juga pada para apoteker gitu ya, para apoteker yang ingin mengembangkan ilmunya untuk memahami pada peminatan farmasi klinis ya, silakan bergabung karena kami sudah kompeten sekali, artinya bekerja sama juga dengan rumah sakit yang rumah sakit yang memang ada di Jabodetabek gitu ya. Ini sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu gitu ya untuk menjadi seorang farmasi klinis. Dan kami juga tidak tertutup kemungkinan tidak hanya mahasiswa yang ada di Pulau Jawa, bahkan bisa juga di luar kota karena sistem kami adalah blended learning seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ati atas penjelasannya. Alhamdulillah ini kita tercerahkan semuanya mengenai farmasi halal ya. Dan juga program studi S2 Magister Ilmu Farmasi dari UHAMKA ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk menghasilkan nanti SDM yang mumpuni di bidang tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ati. Sukses dan sehat selalu Ibu. Sama-sama Mbak Vini. Ya, Ibu. Dan pemirsa TV-mu, terima kasih juga telah membersamai kami dari awal hingga akhir dalam episode kali ini. Kini tiba saatnya saya Vini Auliani bersama narasumber kita yaitu Ibu Ati dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa dalam episode-episode lainnya. Nasrul minal wafatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.